Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lilis Mukdiso, NIM 128 dari kelas PAID semester 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran guru dan kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam. Selain itu, pengembangan kurikulum juga diterjemahkan sebagai proses yang mengkaitkan satu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik. Kemudian, selain dua pengertian tersebut, pengembangan kurikulum juga diartikan sebagai kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, serta penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam. Selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pengertian guru jika melihat pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2005 yang berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal serta pada jenjang pendidikan menengah termasuk pendidikan anak usia dini. Nah, dalam perannya terhadap pengembangan kurikulum, guru memegang peranan yang sangat penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum tersebut. Guru juga dapat dikatakan sebagai penerjemah kurikulum. Mengapa dikatakan sebagai penerjemah kurikulum? Karena guru adalah orang yang mengolah kembali kurikulum dari pusat untuk kemudian disajikan di dalam kelas. Nah, adapun guru dalam pengembangan kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai implementers, developers, adapters, dan research. Yang pertama sebagai implementers, di mana guru berperan untuk menjalankan kurikulum yang sudah ada. Di sini guru berperan sebagai pelaksana kurikulum. Yang kedua sebagai adapters atau penyelaras kurikulum. Nah, di sini guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang ada dengan karakteristik sekolah, dengan kebutuhan siswa serta kebutuhan daerah siswa tersebut. Kemudian yang ketiga sebagai developers atau pengembang kurikulum. Di sini guru sebagai pengembang kurikulum mempunyai wewenang dalam mendesain sebuah kurikulum. Kemudian yang keempat sebagai research atau peneliti. Nah, di sini peran guru dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Nah, hal ini dilakukan supaya dalam upaya melakukan reformasi dan inovasi dalam bidang pendidikan. Baik, selanjutnya peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Kepala sekolah atau madrasah dapat diartikan atau merupakan seorang pemimpin dalam sebuah sekolah yang mana mempunyai dua jabatan dan dua peran penting dalam melaksanakan proses pendidikan. Yang pertama, kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah, dan yang kedua, kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan di sekolah tersebut. Jadi simpelnya, kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan. Selain mengajar, kepala sekolah juga mempunyai tugas sebagai pemimpin di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya tugas kepala sekolah di dalam sekolah sebagaimana terdapat dalam pasal 12 ayat 1 tahun 1990 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Sedangkan menurut Birawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan ke dalam dua bidang, yaitu yang pertama tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi yang meliputi pengelolaan pembelajaran, pengelolaan kemuridan, pengelolaan kepegawaian,
pengelolaan keuangan, pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Kemudian tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi, di mana di sini kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan serta pengembangan pendidikan. Nah, yang terakhir mengenai peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Jika dilihat secara umum, kepala sekolah memiliki peranan sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mewakili kelompok, mewarisi hubungan antar anggota, bertindak sebagai wasit, bertindak sebagai pemberi ganjaran, terus sebagai pemegang tanggung jawab, juga sebagai pencipta, dan terakhir kepala sekolah bertugas sebagai seorang ayah. Nah, dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini, kepala sekolah harus bisa menjalankan perannya dengan baik dan benar, supaya karena jika kepala sekolah dapat menjalankan perannya dengan baik dan benar, maka hal ini dapat mempengaruhi terbentuknya sekolah atau madrasah yang lebih unggul. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.